Jadi nanti kalau kalian nikah di masjid raya dengan mahar 20 mayam utang gitu ya. Sah nggak kira-kira nikah tuh? Sah. Yang kalian pikir nggak sah, sah nikah itu. Jadi dalam sejarah kalian jadi viral gitu. Gara-gara viral dapat apa? Pekerjaan. Tenang aja itu. Bisa dicoba itu. Di sini Ustaz, saya ingin bertanya tentang hal yang sering dialami oleh pemuda, oleh Gen Z. Generasi sekarang itu sering mengalami quarter life crisis, Ustaz. Khawatir akan masa depan, begitu Ustaz. Mewakili ya. Nah jadi Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu bagaimana sih nanti pekerjaan di masa depan? Dan yang paling sering lagi, bagaimana sih nanti masalah pernikahan? Apalagi mahar makin mahal sekarang, emas naik nih Ustaz. Nah, jadi Ustaz di sini mau bertanya nih, bagaimana tuh iman menjawab pertanyaan-pertanyaan khawatir ini Ustaz? Agar nanti kan pemuda-pemuda di sini, kawan-kawan di sini punya menguasai pemikirannya akan masa depan Ustaz. Biar nanti malam balik dari sini bisa tenang tidurnya Ustaz. Mungkin sekian saja Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tadi khawatir dengan mahar tadi ya. Ya, tenang aja nih. Maharnya emasnya turun naik. Pas turun itu beli terus ya. Bahkan saya dengar banyak daripada pedagang-pedagang emas takut jual emas sekarang ya. Tahan mereka. Nah, ini takut ini. Nah, baik. Kita ada rasa kekhawatiran masa depan kita, ya. Bagaimana ini Ustaz? Kan generasi Z ini generasi yang paling banyak khawatir terhadap masa depan. Betul begitu? Betul nggak? Emangnya ayah kita dulu nggak khawatir dengan masa depan kita? Khawatir juga. Bukan generasi Z aja. Generasi dulu juga khawatir dengan masa depan. Cuma mungkin bedanya, generasi masa dulu khawatir dengan masa depan, tapi mereka punya kekuatan untuk menghadapi kekhawatiran itu. Tapi generasi Z mungkin nggak punya kekuatan untuk menghadapi kekhawatiran itu. Itu bedanya mungkin. Kalau masalah khawatir masa depan, itu sangat fitrah dan manusiawi sekali. Bahkan dalam filsafat eksistensialisme, justru kekhawatiran masa depan itulah yang menjadikan manusia itu lebih arif dan bijaksana gitu. Itu hal yang lumrah saya katakan. Kita katakan khawatir di masa depan. Contoh Nabi Musa gitu. Nabi Musa ketika beliau keluar dari Mesir mau dibunuh beliau, itu lari itu karena khawatir atau bukan? Khawatir ya. Berangkat beliau menuju ke negeri Madian. Sampai ke Madian pun nggak ada yang menerima beliau, ya. Sampai beliau pertama jumpa dengan penduduk Madian itu adalah ada orang sekelompok pengembala kambing lagi memberikan air minum kambing di sore hari. Ada dua orang perempuan yang mengembala kambing. Mereka nunggu di belakang nggak ngasih air minum kambingnya dulu sampai semua orang laki-laki ini semua selesai, baru mereka kasih kambing air mereka air untuk kambing mereka walaupun malam sudah larut sudah mulai gelap gitu. Nabi Musa melihat kondisi tidak kondusif, melihat ini nggak wajar, bagaimana perempuan terlambat ngasih air kambingnya, terlambat pulang malam hari, nggak aman lah bagi dia. Maka Nabi Musa pun akhirnya turut ikut bantu kan. Nabi Musa setelah itu, setelah bantu selesai urusan, pulang dua orang wanita ini, Nabi Musa duduk di bawah pohon, beliau bilang, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh terhadap kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Nah, beliau itu ada berpikir tentang nasib beliau ke depan enggak? Berpikir juga, apa yang akan, ya Allah aku butuh kepada kebaikan darimu. Pergi ke negeri orang, nggak ada yang kenal, ya, sendirian lagi, malam sudah larut gitu ya. Tapi ada Allah yang tempat beliau meminta. Tapi apa yang terjadi kemudian kita tahulah kisahnya kan, bagaimana kejadian. Justru beliau akhirnya dapat tempat tinggal malam itu, dapat calon mertua di situ, calon istri juga dapat, tempat makan juga dapat, kerja pun akhirnya dapat beliau. Dapat kerja kan, setelah menikah, maharnya apa? Tahu nggak mahar Nabi
Nabi Musa? Tahu nggak? Nabi Musa kan menikah dengan salah satu anak daripada Nabi Syuaib, yang 2 orang yang beliau bantu itu. Ternyata itu calon istri beliau salah satunya kemudian kan. Ya, dan kemudian maharnya apa? Beliau nggak ada punya apa-apa. Maharnya apa? Beliau bekerja 10 tahun. Jadi nggak mesti ada emas. Kalau calon mertua punya toko, siap bekerja di toko mertua selama 10 tahun. Nggak masalah itu, ngutang dulu gitu ya. Ngutang dulu, dibayar kemudian. Jadi nanti kalau kalian nikah di masjid raya dengan mahar 20 mayam utang gitu ya. Sah nggak kira-kira nikah tuh? Sah. Yang kalian pikir nggak sah, sah nikah itu. Jadi dalam sejarah kalian jadi viral gitu. Gara-gara viral dapat apa? Pekerjaan. Tenang aja itu. Bisa dicoba itu. Buat viral ya, di viral gitu ya. 20 mayam hutang diterima nikahnya ya. Nah, itu viral, gara-gara viral masuklah koran ini semua. Kenapa ngutang ya? Saya nggak punya uang. Ah, datang tawaran sini situ ya. Gimana Haris? Bisa ya? Ya. Begitu ya. Jadi yang penting dari itu, kekhawatiran itu melahirkan sebuah kreativitas. Itu yang penting. Kita khawatir ke masa depan, kita akhirnya melahirkan apa? Bertindak loh. Maka penting itu. Rasa khawatir, rasa takut. Yang salahnya adalah udah khawatir, udah takut, lari itu. Itu yang salah. Ini masalah kita. Kalian jangan merasa takut dengan takut, tapi takut itu ya kita cari cara bagaimana untuk menyelesaikan rasa takut kita. Rasa itu melahirkan sebuah kreativitas daripada kita, itu yang penting. Ada harapan kepada Allah bahwa ada peluang baru yang bisa dibukakan ke kita kepada untuk ke depan. Karena ada orang yang beriman kepada Allah pada saat aman, ada orang yang mampu beriman kepada Allah pada saat merasa gusar. Ya begitu memang. Ada orang yang pesan gusar, khawatir, mereka tambah imannya pada Allah. Ada orang yang memang imannya itu pada saat yang aman-aman aja, tambah imannya. Jadi kamu diantara orang yang mungkin gusar itu tambah imanmu kepada Allah. Gitu. Wallahu a'lam.